Surat Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu, dan berkata mereka di sini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lan yadkhula, tidak akan masuk al-jannata, pada surga, ila, kecuali man, orang, karena yang ada di Yaman iku hudan, orang-orang Yahudi. Jadi hudan itu beragama Yahudi. Au nasoro, atau orang-orang Nasrani, artinya beragama Nasrani. Jadi sama. Jadi orang Yahudi maupun orang Nasrani itu dalam rangka mempromosikan agamanya, itu mengatakan kalau enggak Yahudi ya enggak bisa masuk surga. Orang Nasrani juga gitu. Kalau enggak Nasrani ya enggak masuk surga. Ya kan? Lah orang Islam pun juga begitu. Kalau enggak Islam ya enggak masuk surga. Kan begitu. Jadi dalam agama apapun ya mereka mempromosikan agamanya biar pengikutnya banyak, biar populasinya tambah banyak. Ya mereka mengatakan seperti itu. Orang Yahudi ngomong kalau enggak Yahudi ya enggak bisa masuk surga. Orang Nasrani ngomongnya ya gitu. Kalau enggak Nasrani ya enggak bisa masuk surga. Tuh. Orang Islam pun juga seperti itu kan. Kalau enggak Islam ya enggak akan masuk surga. Kalau soal omongan ini ya sama saja kan. Sama. Yang membedakan adalah tilka amaniyuhum. Nah ini yang membedakan ini. Tilka utawi demikian itu ucapan kaulah iku amaniyuhum, angan-angan kosong mereka. Ya, angan-angan kosong itu keyakinan kosong. Lah kalau kita orang Islam kita mengatakan bahwa yang bisa masuk surga hanya orang Islam, itu ada dalilnya. Bedanya di situ. Oke, bisa dipahami nggih? Bedanya di situ. Kalau soal iming-iming surga, semua agama iming-imingnya ya surga. Cuma bedanya itu iming-iming kosong atau iming-iming yang ada kenyataannya kan gitu. Bedanya di situ. Nah kalau selain Islam itu hanya keyakinan kosong yang ditawarkan kepada manusia. Maka Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Itu angan-angan kosongnya mereka itu. Ya, angan-angan kosongnya mereka. Kul, katakan wahai Muhammad. Nah ini di sini Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Hatu, mendatangkanlah kalian burhanakum, pada dalil kalian. Dalil kalau masuk surga itu harus Yahudi atau harus Nasrani. Mana dalilnya? Ya. In kuntum, jika ada kalian iku shodiqin, orang-orang yang benar. Ayo coba nek omonganmu bener. Nek pengen mlebu swarga kudu Yahudi, kudu Nasrani, endi dalile?
Ya, petunjuknya mana? Ya, karena memang sejak awal Allah sudah bilang tilka amani niyuhum. Nah, itu angan-angan kosong. Silahkan kamu tantang saja mereka. Baik Yahudi atau Nasrani, tantang saja. Buktinya mana? Ya, dalilnya mana? Kalau masuk surga itu harus Yahudi, harus Nasrani. Kalau memang omonganmu benar, mana? Buktinya mana? Hujahnya mana? Dalilnya mana? Bisa dipahami sampai sini? Bala, iya. Ya itu artinya justru yang masuk surga itu yang bukan Yahudi, yang bukan Nasrani. Iya, artinya justru yang masuk surga itu adalah yang bukan Yahudi, yang bukan Nasrani. Gitu loh. Justru kebalikannya. Man barang siapa aslama yang menyerahkan diaman wajahu pada wajahnya lillah pada Allah. Wahwa dan utawi man iku muhsinun berbuat baik. Falahu maka iku bagi orang tersebut ajruhu utawi pahalanya inda rabbih di sisi Tuhannya. Ya ini yang masuk surga justru yang ini. Orang yang menyerahkan wajahnya pada Allah dan kesehariannya dia berbuat baik, maka bagi dia pahalanya di sisi Tuhannya. Justru ini yang masuk surga. Itu bukan yang Yahudi, bukan yang Nasrani. Jadi barang siapa yang menyerahkan wajahnya pada Allah, ini bukan berarti wajahnya saja diserahkan, bukan, tapi seluruh hidupnya. Logikanya begini, kehormatan seseorang itu ada di wajah. Iya Pak ya, kehormatan seseorang itu ada di wajah. Itu yang paling dihormati oleh seseorang itu ya wajahnya. Ya contohnya, misalnya wong niku diidoni sikile ngoten, mboten patek tersinggung. Enggak begitu tersinggung. Tapi kalau diludahi mukanya, waduh itu tersinggungnya luar biasa. Berarti di antara badannya itu yang paling berharga itu adalah wajah. Ya kan? Kalau wajahnya saja diserahkan pada Allah, apalagi yang selain wajah, tentunya lebih diserahkan. Wong kehormatannya, harga dirinya, ya kan? Wajah itu kan di situ, ada kehormatan, ada harga diri kan gitu kan? Itu saja diserahkan pada Allah, apalagi yang lain-lain. Lah yaitu yang masuk surga yaitu. Kemudian wahwa muhsin. Wahwa muhsin itu artinya ya memang perilakunya baik. Dalam kesehariannya itu perlakuannya baik, perilakunya baik, tata keramanya baik, ya. Segala sesuatunya itba kepada Rasulullah. Nah itu yang masuk surga. Jadi baginya pahalanya di sisi Tuhannya. Nah kalau orang Yahudi dengan mereka memalsukan kitabnya, memutar balik fakta, itu kan menunjukkan dia tidak menyerah pada Allah. Orang Nasrani juga memalsukan kitab, memutar balik fakta, hukumnya diotak-atik, itu kan menunjukkan dia tidak menyerah pada Allah. Jadi orang Islam pun walaupun ngaku Islam
Itu juga harus seperti itu. Jadi tidak boleh ngotak-atik hukum, ya kan? Yang halal gimana caranya jadi haram, yang haram gimana caranya jadi halal, lah itu tidak boleh. Dengan melakukan itu berarti dia sudah tidak menyerahkan wajahnya pada Allah. Nah, kalau menyerahkan semuanya pada Allah ya sudah, aturannya Allah apa dikerjakan, perintahnya dilaksanakan, ya, sepenuh kemampuannya, larangannya dijauhi sejauh-jauhnya. Nah itu. Wala khaufun, dan tidak ada kekhawatiran alaihim atas mereka. Wala, dan tidak hum, mereka iku yahzanun, susah mereka. Lah kalau sudah ada di dalam surga, mereka itu tidak akan khawatir, tidak akan susah lagi. Termasuk khawatir diusir dari surga. Ya kan? Orang kaya di dunia itu khawatir kalau jatuh miskin. Ya kan? Tapi kalau kaya di surga, dia tidak khawatir jatuh miskin, dia tidak akan diusir dari surga. Orang berpangkat di dunia khawatir kalau dilengserkan. Tapi kalau orang pangkat di surga, wah tidak khawatir dia. Itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah ya itu yang masuk surga itu ya itu. Ya, jadi kalau soal promosi agama dengan iming-iming surga, ya semuanya agama ya sama lah. Tapi bedanya kalau mereka itu angan-angan kosong, keyakinan kosong, kalau umat Islam itu ya betul itu keyakinan yang hakiki. Cuma definisinya yaitu dia betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan senantiasa berbuat baik. Kita lanjutkan. Waqala, dan berkata sapa al Yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kalau disesuaikan dengan konteksnya dulu, ini orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Itu yang waktu itu bersinggungan langsung dengan Rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kalau disesuaikan sesuai turunnya ayat loh ya, ini adalah Yahudi Madinah. Jadi mereka yang bersinggungan langsung dengan Rasulullah. Laisa, tidak ada sopo an-nasoro, orang-orang Nasrani, ala sayin, atas sesuatu pun. Orang Yahudi itu menganggap agama Nasrani itu salah. Loh iya. Jadi antara Yahudi dan Nasrani itu aslinya bermusuhan. Aslinya. Tapi kalau pas dalam rangka memusuhi Islam, wah mereka terlihat rukun, kompak gitu. Padahal aslinya antara Yahudi dan Nasrani itu ada permusuhan. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang-orang Nasrani itu tidak ada atas sesuatu pun. Artinya itu bukan agama yang benar itu Nasrani itu. Masa Yesus disembahkan gitu kan? Masa Yesus kok dibilang anak Tuhan, bahkan dianggap Tuhan. Itu orang Nasrani itu nyembah berhala itu. Itu omongannya orang Yahudi seperti itu. Ya, laisatin nasoro ala sai itu. Waqala, dan berkata sapa an-nasoro, orang-orang Nasrani. Nasrani di sini Nasrani yang ada di tanah Najran. Ini yang bersinggungan dengan Nabi ya. Jadi Nasrani yang ada di tanah Najran. Najran.
Laisa tidak ada sopo al Yahud orang-orang Yahudi iku ala sayin atas sesuatu pun. Ya. Lah orang Nasrani juga ngomong seperti itu. Orang Yahudi itu bukan netepi agama yang benar. Agama Yahudi itu bukan agama itu, agama salah itu, nah, gitu. Ya. Jadi sebenarnya ada permusuhan di antara mereka itu, ada permusuhan. Lah kita pikir itu gini loh, kalau mereka pas memusuhi Islam itu kok kelihatan kompak ya, antara Yahudi dan Nasrani, ya kan gitu kan? Kok kelihatan kompak gitu loh. Lah sehingga kita berpikir bahwa mereka itu menyaudara, gitu loh. Kita berpikir mereka itu menyaudara, padahal enggak, aslinya enggak. Mereka itu saling hujat antara satu dengan yang lain. Padahal wahum dan utawi mereka, baik Yahudi maupun Nasrani, iku yatluna membaca mereka Alkitab pada kitabnya masing-masing. Padahal kalau dipikir-pikir itu, mereka itu kan punya kitab dari langit, kitab samawi. Ya kan? Orang Yahudi punya Taurat, orang Nasrani punya Injil. Kalau dipikir-pikir itu loh, mereka itu sama-sama punya kitab dari langit, sumbernya sama yaitu dari Allah. Tapi kenapa kok saling hujat seperti itu? Apalagi dengan agama Islam. Nah, ini kan ada yang janggal berarti. Kitabnya dari sumber yang sama yaitu Allah. Lah mereka tiap hari yang baca kitab, tapi kenapa mereka saling hujat? Kan aneh itu. Apa yang salah? Orangnya kah? Kitabnya kah? Kalau dibilang orangnya yang salah mungkin, karena mungkin ada iri dengki satu sama lain, ada keinginan untuk menguasai, ada keinginan untuk menjatuhkan satu sama lain mungkin. Kalau kitabnya yang salah ya mungkin saja, karena bisa jadi kitabnya itu tidak dibaca dengan utuh. Sekiranya nggak cocok dengan kepentingan mereka, tidak dibaca. Kalau cocok dilaksanakan, kan gitu. Kalau hukumnya sekiranya perlu diamandemen aja, lah gitu kan. Itu. Janggalnya di sini. Jadi kitabnya sama dari Allah, Taurat untuk Yahudi, Injil untuk Nasrani, tapi kenapa mereka saling hujat satu sama lain? Nah, itu anehnya di situ. Kadzalika seperti demikian itu. Ya, kadzalika seperti demikian itu. Qala berkata, sapa aladina orang-orang layak lamuna yang tidak ngerti mereka, misla qaulihim semisal ucapan mereka. Jadi aladina layak lamun itu adalah orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik. Jadi kadzalika qala musyrikul Arab misla qauli ahlil kitab qalu laisa Muhammad ala sayyid. Lah terus orang-orang musyrik itu dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? Mereka mendasarkan agamanya dengan hukum berhala. Ya. Jadi orang-orang musyrik itu oleh Allah dianggap sebagai alladzina la ya'lamuna. Jadi orang-orang yang tidak berilmu. Karena dasar agama mereka adalah hukum berhala. Lah,
seperti orang Yahudi mencaci maki orang Nasrani, seperti orang Nasrani mencaci maki orang Yahudi, begitu juga orang-orang musyrik Arab mencaci maki Nabi Muhammad. Jadi mereka mengatakan, wah agamanya Muhammad itu tidak benar itu. Gitu. Agama ngawur itu. Gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi orang-orang musyrik pun yang mereka oleh Allah dianggap tidak tahu karena tidak punya kitab dari langit, mereka mendasarkan agamanya dengan hukum berhala. Mereka menganggap agamanya Nabi Muhammad juga salah. Itu. Dan ini berlaku terus sampai hari kiamat. Saling hujat seperti ini akan ada terus sampai hari kiamat. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Walaupun umat Islam menunjukkan dalil-dalil yang benar, ya kan, tetap saja, ya, saling hujat itu akan tetap ada. Orang Yahudi ke orang Nasrani, Nasrani ke Yahudi, orang musyrik ke orang Islam ke orang musyrik, terus seperti itu terus. Sampai kapan? Ya sampai hari kiamat. Sejak dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat seperti itu. Yang diperdebatkan sebenarnya ya itu saja sih benarnya. Yes, itu saja. Cuma pelakunya itu atau orangnya itu ya berganti. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa itu ya berganti. Tapi yang diperdebatkan ya itu saja. Ya. Fallahu maka Allah iku yahkumu, menghukumi sapa Allah bainahum di antara mereka yaumal kiamah di hari kiamat. Nah ini lah Allah lah nanti yang menghukumi, yang memberi keputusan di antara mereka di hari kiamat. Mana yang dinyatakan benar, mana yang dinyatakan salah. Nah itu tema di dalam apa-apa kanu yang ada mereka fihi di dalam ma iku yaktalipun berselisih mereka waktu di dunia, ya, karena di dunia mereka berselisih terus itu sampai hari kiamat. Lah nanti di hari kiamat Allah yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Yang benar masuk surga, yang salah ya dimasukkan ke dalam neraka. Itu ya, itu bisa dipahami nggih? Kemudian kita masuk ke ayat 114. 114 ini berkaitan dengan salah satu dari dua peristiwa. Salah satu dari dua peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa orang-orang Romawi merobohkan Baitul Maqdis. Jadi orang-orang Romawi merobohkan Baitul Maqdis. Jadi nazalat ihbaron anirrum alladzi qarrabu Baitul Maqdis. Ya.
Ini yang pertama. Jadi berkaitan dengan orang-orang Romawi yang merobohkan Baitul Maqdis. Yang kedua, au fil musyrikina lama saddun nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah anil bait. Yang kedua berkaitan dengan orang-orang musyrik yang tidak memperbolehkan Nabi Muhammad untuk umroh ke Baitullah. Ya, berkaitan dengan orang-orang musyrik yang tidak memperbolehkan Nabi Muhammad untuk umroh ke Baitullah. Ini terjadi pada saat perjanjian Hudaybiyah. Jadi tahun Hudaybiyah, artinya tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Jadi Allah menurunkan ayat ini, gitu loh. Isinya ayat adalah waman dan siapakah atlamu yang lebih dolim, yang lebih aniaya, yang lebih dolim, miman daripada orang mana'a yang mencegah dia masajidallah pada masjid-masjidnya Allah. An yudkaro jika disebut tiha di dalam masjid opo ismuhu namanya Allah. Jawabnya tidak ada yang lebih dolim daripada dia. Ini kan pertanyaan, siapakah yang lebih dolim daripada orang yang mencegah orang lain untuk masuk ke masjid-masjidnya Allah sehingga di masjid itu disebut nama Allah? Ada enggak yang lebih dolim dari orang itu? Jawabnya tidak ada. Berarti dialah yang lebih dolim. Itu. Lah orang ke masjid kan pengen sholat, pengen membaca tasbih, pengen ya ibadah, kan gitu kan. Lah terus dicegah, tidak diperbolehkan. Ayo, siapa yang lebih dolim daripada orang itu? Ya ndak ada. Ndak ada. Tuh. Lah ini kalau berkaitan dengan orang Romawi, ya berarti ya orang Romawi itu yang paling dolim karena merobohkan Baitul Maqdis. Kalau berkaitan dengan orang musyrik, berarti ya orang musyrik itu yang paling dolim karena mencegah Nabi Muhammad yang pengen umroh ke Baitullah. Itu. Wasa'a dan berusaha dia orang fi qarabiha di dalam merobohkan masjid. Dan orang itu berusaha untuk merobohkan masjid tersebut. Siapa yang lebih dolim daripada dia? Jawabnya ndak ada. Yaitu yang paling dolim. Ya, yaitu yang paling dolim. Bisa dipahami nggih? Ulaika demikian itu mereka, orang Romawi atau orang Mekah, orang musyrik, iku makana tidak ada lahum iku bagi mereka opo anyat kuluha jika masuk mereka pada masjid ila kecuali khaifin dengan keadaan ketakutan, ya, dengan keadaan ketakutan. Lah sebagai hukuman bagi mereka, ya, sebagai hukuman dari Allah untuk mereka, mereka tidak akan mampu bisa masuk ke dalam masjid-masjidnya Allah kecuali dengan keadaan ketakutan. Ya, kecuali dalam keadaan ketakutan.
Artinya ini perintah bagi orang beriman untuk jihad fisabilillah, untuk memerangi mereka gitu. Biar kehidupan mereka tidak tenang. Karena ulah mereka sendiri. Itu loh. Masjidnya Allah nggak ngapa-ngapain dirobohkan kan gitu kan. Lah sebagai hukumannya mereka tidak akan bisa masuk lagi ke masjid-masjidnya Allah kecuali dalam keadaan ketakutan. Mereka tidak akan mampu merusak masjid-masjidnya Allah lagi, ya. Karena apa? Orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Itu orang beriman diperintahkan untuk membalas, memerangi mereka dengan jihad fisabilillah gitu. Sehingga mau tidak mau mereka hidup dalam ketakutan. Mau tidak mau mereka hidup dalam ketakutan. Itu. Jadi jangan dibiarkan lagi mereka seenak-enaknya mencegah orang untuk masuk ke masjidnya Allah. Jangan dibiarkan lagi mereka merusak masjid-masjidnya Allah. Itu maksudnya. Dan sekarang ya terbukti orang mau masuk Mekah, mau masuk Madinah itu harus dicek agamamu apa kan gitu kan. Kalau nggak Muslim nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Nah, itu alasan kenapa orang masuk Makkah, Madinah itu harus Muslim. Kalau nggak Muslim nggak boleh. Salah satunya ya ayat ini. Karena dulu mereka semena-mena ya, merusak masjidnya Allah, ya, mencegah orang untuk masuk ke masjidnya Allah. Sebagai hukuman ya sudah, mereka tidak boleh masuk ke masjidnya Allah lagi. Gitu. Lahum iku bagi mereka orang yang paling dolim itu. Fit dunia di dunia khisyun utawi kehinaan. Hina. Karena mereka menghinakan masjidnya Allah. Mereka juga harus dihinakan. Lahum fit dunia khisyun. Mereka harus dihinakan. Itu di dunianya. Walahum dan iku bagi mereka fil akhirati di dalam akhirat adabun utawi seksaan adimun yang besar. Lah di akhirat nanti ya mereka dapat seksaan yang besar yang berupa neraka itu. Ya. Yang berupa neraka. Jadi contoh dihinakan di dunia itu hidup mereka tidak akan merasa tenang selama ada orang Islam. Walaupun orang Islamnya tidak ngapa-ngapain. Walaupun orang Islamnya tidak ngapa-ngapain. Jadi rasane iku benci ngono nek enek wong Islam nih. Ya kan? Rasanya itu mereka ketakutan. Nanti jangan-jangan gitu aja. Hidupnya itu seperti itu. Jadi walaupun orang Islamnya nggak ngapa-ngapain, mereka itu merasa terteror. Mereka merasa terteror. Apalagi orang Islamnya bertindak. Wes ketakutannya menjadi-jadi itu.
Itu lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Jadi nek enak wong Islam ngono kuwi rasane kuwi ora seneng. Ora seneng. Ya. Jadi ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Dan memang dibikin seperti itu. Walaupun mereka pura-pura berani. Ya. Pura-pura enggak apa-apa kan gitu. Itu sebenarnya kepura-puraan aja. Dalam hatinya yaitu ada kehinaan. Ya memang sebagai hukuman maka nalahum an yadkhuluha illa qaidin. Merasa terteror. Wong Islame gak lapo-lapo iki lho diarani teroris. Iya kan? Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Padahal yang memulai dulu itu mereka. Jadi ila qaifin lahum fid dunya khizyun itu seperti itu. Ya wajar saja kalau umat Islam itu dianggap teroris, ya wajar saja. Memang ayatnya seperti itu. Mereka wedi karepe dhewe. Takut dengan sendirinya. Jangankan kok untuk masuk masjid-masjidnya Allah, untuk bergaul dengan umat Islam aja mereka sudah ketakutan. Ya itu karena kesalahan mereka di masa lalu. Kesalahannya yaitu tadi waman atlamu mimman mana'a masajidallah an yudkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kita lanjutkan. Walillahi dan iku bagi Allah al-masriku utawi timur. Ya, al-masriku utawi timur. Wal maghribu dan barat. Fa'ainama maka dimanakah tuwalu memalingkan atau menghadapkan kalian, menghadapkan wajah, ya. Iku pasama maka disanalah wajahullah utawi wajahnya Allah. Innallaha sesungguhnya Allah iku wasi'un maha luas alimun lagi maha mengetahui. Lah ayat ini ya ini juga berkaitan dengan dua hal. Yang pertama tentang menghinanya orang Yahudi, masalah kiblat. Jadi pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah selama 16 atau 17 bulan beliau kan disuruh sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya kan? Yang kebetulan Baitul Maqdis itu juga sebagai kiblatnya orang Yahudi. Nah, setelah 16 atau 17 bulan Rasulullah diperintah menghadap kembali ke Baitullah. Lah itu dijadikan bahan gorengan sama orang-orang Yahudi. Muhammad itu mencela-menceli, ya kan? Kiblate molah malih. Nah, agama Islam itu agama ndak konsisten, kan gitu kan? Kiblatnya kadang ke barat, kadang ke timur. Kok sesuka hati, kan gitu. Itu caci makinya orang Yahudi. Terus dijawab dengan ayat ini walillahil masriku wal maghrib.
Yang punya timur, yang punya barat itu Allah. Artinya ya terserah Allah, kita mau disuruh menghadap kemana ya terserah Allah. Mau menghadap ke barat ya oke, ke timur ya oke, mau ke Baitul Maqdis ya oke, ke Baitullah ya oke. Wong kami memang menyerah pada Allah kok. Kami tidak peduli kalian mau ngomong apa. Wong kami ibadah itu karena Allah bukan karena kalian. Timur barat itu miliknya Allah. Nah itu kalau berkaitan dengan orang Yahudi yang mencaci maki itu seperti itu. Terserah mau kami disuruh menghadap timur, menghadap barat, mau menghadap Baitul Maqdis, mau menghadap Baitullah, mau menghadap kemana saja, nah, kami tidak masalah. Wong itu perintahnya Allah. Yang punya timur dan barat juga Allah. Tuh. Atau ayat ini berkaitan dengan sholat sunnah. Ya, ya, sholat sunnah. Sholat sunnah itu, misalnya sholat sunnah di atas kendaraan, misalnya, atau berkaitan dengan berdoa. Lah itu boleh, menghadap kemanapun boleh. Ya, sholat sunnah loh ya. Jadi kalau berkaitan dengan sunnah, sholat sunnah atau berdoa, ya silahkan menghadap kemana saja, tidak masalah itu. Tapi ini tidak berlaku untuk sholat wajib. Ya, tidak berlaku untuk sholat wajib. Jadi ayat ini mansuh untuk sholat wajib, artinya tidak berlaku untuk sholat wajib. Sebagai nasihnya itu surat Al-Baqarah ayat 144 dan ayat 149. Jadi kalau sholat wajib tetap harus menghadap ke kiblat, ke Baitullah. Itu. Nah ini ada riwayat juga, saya baca ya. Hadatsana Abd bin Humaid akhbarona Yazid bin Harun akhbarona Abdul Malik bin Abi Sulaiman qala sami'tu Sa'idah bin Jubair yuhaddisu ani bin Umar qol kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli ala raqilatihi tatawuan ainama tawajjahat bihi wa huwa ja'a min Makkah ilal Madinah. Tsumma qara'a Ibnu Umar hadhil ayah walillahil masyriqu wal maghrib. Al ayah. Faqala Ibnu Umar fa fi hadhihi unzilat hadhil ayah. Jadi Nabi itu pernah sholat di atas kendaraannya, di atas ontanya. Sholat sunnah. Ya, sholat sunnah ya, bukan sholat wajib ya. Sholat sunnah. Lah waktu itu Nabi ya sholat saja mengikuti arah kemana kendaraannya itu. Sementara waktu itu Nabi pergi dari Mekah menuju Madinah. Itu kan berarti tidak menghadap kiblat, wong kiblatnya di Mekah. Ya, itu berarti membelakangi kiblat. Lah berhubung itu sholat sunnah itu diperbolehkan. Itu menurut pendapat dari Ibnu Umar, ya Ibnu Umar. Gitu. Tapi kalau sholat wajib ya harus menghadap kiblat. Karena ada perintahnya di surat Al-Baqarah ayat 144 dan 149. Ya. Kalau sholat ketika sholat